Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan bukan hanya sehat, sekarang harus tetap semangat karena situasinya sekarang makin nggak menentu gitu ya. Dan saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan manusia merdeka Said itu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda apa kalau Anda ini kelihatannya kayak Pak Jokowi sekarang menurut saya ya. Sering unjuk gigi gitu ya. Bukan kalau karena belakangan ini saya lihat Pak Jokowi juga banyak unjuk gigi ya. Kemarin para menteri-menteri pada datang ke Solo dan kemudian ada yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu masih bosnya gitu ya. Masih ada yang manggilnya Bapak Presiden dan Ibu masih begitu dan yang terakhir memberi pengarahan itu kepada eh, siswa sekolah pimpinan menengah, ini pangkatnya Kombes dan AKBP dari polisi. Dan orang banyak bingung, ini apa sesungguhnya yang terjadi sih sebenarnya gitu. Eh, Mari kita amati. Sebenarnya tanggal 20 April adalah harapan, saya pernah nulis, Yes. harapan punya presiden baru. Ya, kan udah lewat Ya, tanggal 20-nya, kan sekarang itu 2021. Ya. 21. Nah, Iya. 21 April, hari pertama bulan ketujuh, Mm, Presiden Prabowo menjadi presiden. mm, Tapi hipotesa saya yang terjadi adalah bahwa yang sekarang yang terjadi adalah bukan presiden baru, mm. tapi Jokowi 3 periode. Oh gitu, jadi prediksi Anda salah dong. Kemarin harapan ya, bukan bukan prediksi Harapan, sebenarnya. harapan, Oh, harapan. harapan. Mm, Harapan dari pidato-pidato dan tulisan Pak Prabowo. mm, Ternyata mm. yang terjadi adalah Jokowi 3 periode. Kenapa? Nah, dari mana Kita itu? lihat, Dari mana kesimpulannya? Mm, kita lihat bahwa setelah bulan suci, bulan Lebaran, mm, Prabowo itu seakan-akan tenggelam, mm, hilang. mm. Dan Jokowi muncul dengan berbagai manuver dan unjuk kekuatan dan unjuk gigi. Kita Oke. mulai kita mulai dari kronologis datanya eh, tokoh-tokoh ke Solo. Hmm, Pertama yang saya ceritakan trio menteri penggerak massa yang hmm, datang hmm. dan memberikan pernyataan ke media seakan-akan menunjukkan kekuatan Jokowi. Setelah itu datang trio menteri pendukung logistik selama ini. Oke, coba Bu, itu Nah, Anda mau sebutin namanya atau enggak itu? Jangan hanya orang boleh trio yang meraba-raba. pertama yang Hmm, penggerak massa Budi Ari, hmm, kemudian Pratikno, hmm, hmm. kemudian Luhut Binsar Panjaitan. Oh, itu penggerak massa. Ini penggerak massa itu Oh, paham terus, betul. terus. Nah, yang logistik kita tahulah Hmm, mantan ketua tim sukses yaitu hmm, Trenggono hmm, gitu hmm, kan. hmm, hmm, hmm. Terus Bahlil, Iya. orang paham semua gitu Hmm, kan. Nah, setelah itu datang menteri-menteri yang di luar dugaan saya. hmm. Nah, dan menyatakan Jokowi adalah bosnya. Budi Ya, Sadikin Budi itu Gunadi saya kenal Sadikin. betul Hmm, bahwa dia menteri hmm, hmm. jauh dari politik dan keluarlah istilah bahwa Jokowi adalah bosnya, Ya, gitu kan? disebutnya Nah, Bapak Presiden malah. artinya Bapak Presiden kata dia. Bapak ya Presiden Bapak ibu. Presiden dan bos. Iya, iya, Nah, iya. Hmm, artinya betapa wibawa Prabowo di depan menteri-menteri Prabowo itu lebih rendah daripada wibawa Jokowi. Kita ambil kalau hmm, ukur Budi Sadikin lah. hmm, Apalagi hmm. menteri-menteri yang politis. Hmm. Pasti lebih tinggi kadar Hmm. loyalitasnya Hmm. kepada Jokowi daripada Prabowo. Artinya, setelah 6 bulan ini, betul-betul Prabowo kehilangan wibawa di depan menteri-menterinya. Hmm. Oke? Nah, yang menarik Bung Hersu adalah coba bayangkan baru pertama kali Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa Hmm. menghadap Gubernur Sumatera Utara. Anda bisa bayangkan, terbang ke Iya. Sumatera Utara Oh, menghadap ke Bobi Nasution oh yang ya. mantu presiden Hmm. Gubernur Sumatera Utara. Hmm. Setelah itu sepertinya Hovifa mendapatkan arahan dari Bobi Hmm. kemudian menghadap ke Solo, Oh ke iya. Jokowi. Oh saya emang Ya, nggak ngikutin itu yang Khofifah ke nah Medan. Saya taunya ke Solo aja. Hmm. dia sebelumnya ke Bobi dulu. Oh. Bayangkan,
Bayangkan wibawanya Heeh. Prabowo jauh betul bahwa ke gubernurnya menghadap ke gubernur lain Heeh. untuk sebelum menghadap ke Jokowi. Nah, Oh. ingat Hovifah ini bukan dia politisi ulung, artinya dia tahu persis dinamika gitu. Heeh. Siapa Heeh. yang berkuasa dia pasti datangi. Itulah Heeh. itulah Hovifah. Nah, dia tahu bahwa berkuasa sekarang bukan Prabowo, maka Bobi aja datangi dulu. Nah, yang Heeh. menariknya lagi dengan bangga menjinjing, menjinjing itu membawa Heeh. Kapolda dan Pangdam menghadap Ya. Jokowi. Heeh. Nah, kita tahu persis Kapolda Pangdam itu tinggal satu tingkat semuanya di bawah Panglima TNI dan Kapolri. Walaupun Heeh. bintangnya dua, tapi itu Heeh. komando langsung dari Kapolri sama Panglima TNI. Iya, Artinya, iya, iya. artinya ada dua kemungkinan bahwa Panglima TNI mengetahui itu, Heeh. bahwa Pangdam akan menghadap, Kapolri mengetahui bahwa Kapolda akan menghadap kepada mantan presiden. Heeh. Kalau dia mengetahui, artinya dia menyetujui. Heeh. Oke? Heeh. Nah, yang kalau menariknya adalah bintang dua sudah bisa menghadap ke jalur lain tanpa menghadap ke presiden. Heeh. Artinya, ada dua kemungkinan bahwa memang kalau dia nggak mengetahui artinya di dalam polisi dan dalam tentara sudah terjadi pecah. Artinya Pangdam dan Kapolri ada cantolannya dong ke atas, Heeh. ya kan? Yang Heeh. menyatakan oleh ikut aja Hopipa pasti aman. Nah, artinya saya katakan bahwa 5 unsur yang seharusnya dimiliki oleh Presiden Prabowo untuk menjaga wibawanya sebagai presiden itu sudah luntur. Satu, menteri-menteri dia lebih loyal ke Jokowi. Heeh. Polisi dan tentara sepertinya kalaupun tidak lebih loyal ke Jokowi terjadi perpecahan, Heeh. terjadi perpecahan di dalam. Ketiga adalah logistik juga lebih menghadap ke Jokowi. Keempat adalah partai-partai politik Heeh. juga menghadap ke Jokowi, lebih loyal ke Jokowi. Yang kelima adalah coba lihat kemarin, mohon maaf, pimpinan preman Heeh. yang Heeh. kita tahu persis bahwa pimpinan preman yang kita kenal bahwa dekat Prabowo malah lebih memilih menghadap ke Jokowi, ke Heeh. Solo, daripada dan belum ketemu Prabowo. Dan terakhir, pimpinan Basir sudah menunjukkan diri, Ari Lasso sudah datang ke Solo juga. Heeh. Dan terakhir adalah Sespimen Polri, Heeh. lembaga resmi Polri menghadap ke Jokowi tanpa menghadap Presiden Prabowo. Artinya, menurut saya, betul-betul de facto sekarang adalah presidennya adalah Jokowi dan de jure presidennya adalah Prabowo. Hanya de jure. Itu Mas Hersu. Bang Saidido, saya ini mudah-mudahan saya nggak salah menangkap ya. Sebenarnya walaupun Anda mengkritik keras terus Pak Prabowo dan sebagainya, gitu sebenarnya harapan Anda adalah Pak Prabowo itu ya menunjukkan posisinya sebagai seorang presiden yang sesungguhnya kan. Itu sebenarnya yang Anda inginkan kan. Tapi kelihatannya kok sekarang dengan pernyataan Anda ini, nada Anda kelihatan sangat pesimis gitu jadinya. Ya, jadi saya sangat ketakutan dan prihatin kehilangan presiden yang saya harapkan bisa memperbaiki negeri ini. Itu Oke. posisi saya hari ini. Hmm, 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 Saya sangat ketakutan bahwa betul-betul Prabowo hanya menjadi presiden de jure dan de facto-nya adalah Jokowi. hmm, Itu kenapa saya bersuara sangat keras dan sangat berharap bahwa Prabowo masih bisa kembali menjadi presiden de facto. hmm, Karena faktanya betul-betul semakin hari semakin terpuruk beliau. Maksudnya hmm, tuh auranya hmm, betul-betul sudah diambil alih oleh Jokowi. hmm, Dan menariknya adalah orang-orang sekitar Prabowo seakan-akan menyampaikan kepada publik bagi Prabowo tidak ada masalah. hmm, Muzani sudah menyatakan bahwa itu silaturahmi biasa dan tidak mengganggu Prabowo. hmm, Istana juga saya mendapatkan informasi seperti itu. Artinya bahwa ada dua kemungkinan hmm, bahwa memang Pak Prabowo sudah tidak kuat menghadapi Jokowi, hmm. atau memang Pak Prabowo menyatakan oke deh, memang saya hanya de jure, Anda aja dengan de facto. Nah, itu yang paling saya takut terjadi, gitu sebenarnya. Iya, iya. Ya, kalau itu yang terjadi bahaya dong, gawat banget dong. Nah, tanda-tanda ini, nah, kita lihat bahwa kan ada juga
menyatakan bahwa dia reaksi dari pertemuan dari Megawati. Ya, Sehingga betul. Pak Jokowi melakukan itu. Mm-mm. Nah, saya takutnya Pak Jokowi justru mendapatkan informasi bahwa pertemuan dengan Megawati itu tidak semulus yang dibayangkan. Sehingga Hmm. menjadi semangat betul terus Jokowi untuk menunjukkan awunya bahwa aku lebih tinggi dari kalian berdua. Jadi Mm-mm. maksud saya, kenapa saya bilang bisa ada bocoran? Karena kita tahu yang mendamping, yang hadir pada pertemuan itu, salah satunya adalah Budi Gunawan. Ya, ya, ya. Yang kita kenal orang dekat sekali Mm. Jokowi. Mm. Artinya, semua pembicaraan Megawati dengan Prabowo Mm. itu saya yakin sampai ke Jokowi. Mm. Mm. Nah, mungkin saja orang-orang Jokowi setelah tahu itu semua, maka dia menyampaikan mereka sudah ketemu dan mereka bergabung pun tidak akan bisa mengalahkan kita. Itu yang saya was-was yang terjadi. Oke. Nah, yang kedua, yang kita lihat juga adalah kita tahu bahwa orang yang dianggap bahwa sangat berkuasa sekarang adalah Dasko, ya kan? Mm-mm. Nah, Pak Dasko ini kan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, Ya. ya kan? Termasuk aktivis. Nah, ada dua kemungkinan yang terjadi pertemuan itu. Satu adalah meyakinkan para aktivis ini bahwa siap-siaplah menerima Mm. dan terima saja bahwa the real presiden adalah Jokowi dan Mm. Prabowo hanya adalah de jure. Bisa itu terjadi. Kok bisa gitu? Ada yang bisa menyatakan bahwa itu membujuk agar Pak Prabowo mendukung Prabowo untuk memperbaiki negeri. Nah, ada dua kemungkinan. Nah, jangan sampai yang terjadi adalah membujuk, menerima agar de facto presiden adalah Jokowi dan de jure hanyalah Prabowo. Itu yang paling saya takutkan. Dia orangnya Pak Prabowo secara real. Dia orang Gerindra, juga pernah menjadi ketua harian Partai Gerindra, dan salah satu orang kepercayaan Pak Prabowo, masa melakukan langkah semacam itu? Politik sangat sangat memungkinkan. Tapi kita tahu juga beliau juga sangat dekat dengan Jokowi. Oh, oke. Ya. Ya, Oke. kan begini kita tanya Bung Hersu, ingat peristiwa 13 Oktober, Mm-mm. di pertemuan perintah Solo Mm-mm. sebelum pemilihan kabinet, yang mendampingi hanya bertiga kan, Ya. Dasko, Prabowo dan Jokowi. Artinya orang ini adalah orang yang dipercaya kedua belah pihak. Mhm. Orang dekat Prabowo dan dekat Jokowi. Itu kalau dalam politik itu nggak bisa dibantah. Jadi jangan juga pernah berharap bahwa Dasko akan meninggalkan Jokowi. Itu enggak lah. Oh, oke. Nah, tapi sini saya balik lagi, tadi Anda menyebut pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Banyak orang menilai bahwa itu berarti Pak Prabowo sudah mulai meninggalkan Pak Jokowi, keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi, karena Ya. nggak mungkin tanpa kalau Pak Jokowi merestui pertemuan itu. Yang kedua, kemarin Anda juga hadir kan di pertemuan di Jakarta Utara dengan para purnawirawan, termasuk di situ Oke. yang mengetahui Oke. Pak Tri Sutrisno. Ada ratusan Oke. jenderal yang mendukung pemerintahnya Pak Prabowo. Masa itu nggak memberikan Pak Prabowo kepercayaan yang sangat tinggi gitu loh? Nah, itu yang saya bilang, Pak Prabowo betul-betul sebenarnya sangat dibantu dengan pernyataan itu. Ya. Karena Pak Prabowo betul-betul bisa menyatakan rakyat mengharapkan saya melakukan ini. Hmm. Karena pada saat itu kan saya mewakili masyarakat sipil, dan sebenarnya rangkuman yang saya sampaikan memang rangkuman tuntutan masyarakat sipil. Artinya purnawirawan TNI dan masyarakat sipil ini sudah menyatu berharap kepada Prabowo dengan berbagai persyaratan. Nah, pertanyaannya sekarang sepertinya itu lebih Pak Prabowo memilih mengabaikan pernyataan itu, harapan itu dibanding dengan menyatu dengan Solo. Nah, itu hipotesa hari ini yang kami sedang bangun, sehingga mulai hari ini kami sedang berkomunikasi terus apa langkah yang harus dilakukan untuk menyelamatkan negeri ini apabila betul bahwa Presiden Prabowo di bulan ke-7 dia memerintah bahwa memang lebih memilih bersama oligarki dan bersama Jokowi daripada mendengarkan suara rakyat. Ini sedang kami bahas. Apa langkah yang akan dilakukan kalau itu terjadi?
Oh, artinya skenario seperti itu juga sudah mulai dipikirkan ya? Nah, sudah, Hmm. tapi masih berharap bahwa siapa tahu datang mujizat dari Allah, Prabowo bisa menjadi presiden sebenarnya. Seperti yang saya pernah tulis 21 April Indonesia punya presiden baru. Ternyata bukan adalah reinkarnasi presiden lama, yaitu Joko Widodo. Oke. Nah, tapi menurut Anda, ini kalau bacaan Anda semua ya, Anda masih percaya nggak bahwa bagian ini dari strategi? Kan banyak orang juga seperti Pak Gatot menyebut ini bagian dari operasi Sandi Yuda karena nggak mungkin berhadapan dengan frontal dengan Pak Jokowi. Tapi kalau kita melihat realitas hari-hari ini, memang Pak Jokowi terlihat sangat kuat sekali gitu loh. Jadi artinya Pak Prabowo mundur lagi, mungkin nggak akan melakukan dalam waktu dekat ini gitu. Mungkin nggak menurut Anda itu Pak Prabowo sedang mengatur strategi baru lagi? Eh, jadi ya Sandi Yuda di sini di sana Sandi Yuda satu, jadi sama Oh, aja. oh, oke, Di oke. sekitar Prabowo juga, di sekitar Jokowi juga banyak Sandi Hmm, Yudanya, hmm, dan mungkin juga lebih ahli dari dia. Jadi eh, main skenario, main skenario itu hanya cocok bagi orang yang tidak sedang dalam kekuasaan. hmm, Bagi yang sedang dalam kekuasaan, main skenario penting, tapi mengambil tindakan yang menunjukkan skenario itu jauh lebih penting. Dan kelihatannya Jokowi lebih lihai bertindak sebagai penguasa dibanding Prabowo. Jauh, hmm, jauh hmm, lebih lihai. Jadi hmm, kita harus akui bahwa memang ternyata kelasnya Prabowo jauh di bawah Jokowi kalau lihat dari skenario dan cara bertindak setiap hari. Dia hmm. tertata loh Jokowi itu, kita harus akui itu, dan kita tahu bahwa penasehatnya dia siapa gitu loh. Apa yang menurut Anda bisa memberikan keyakinan pada Pak Prabowo bahwa ya Pak Prabowo harus menunjukkan, loh saya sebenarnya presiden sesungguhnya bukan Jokowi gitu. Lakukan tindakan-tindakan sederhana kok. Kita tuntut saya bilang sederhana saja. Hmm, Satu, umpamanya penegakan hukum. hmm, Ungkap semua tuh pelaku korupsi Pertamina. hmm, Pagar laut selesaikan. hmm, Selesaikan segera. Yang ketiga adalah ambil alih tambang. hmm, Jadi sederhana. Terus yang ini adalah bikin bahwa salah oligarki itu bisa disentuh. Nah, itu contoh-contoh itu aja. Nggak perlu menghantam pribadinya Prabowo, Jokowi. Tidak hmm, diperlukan. Yang diperlukan hanya itu sebenarnya adalah kebijakan. Jadi saya kasih contoh. Dulu waktu contoh lah Pak hmm, Harto pada saat ngambil alih dari Bung Karno, hmm, kan tidak menghujat sama sekali Bung Karno, hmm, hmm, tidak tetap menghormati Bung Karno, tapi dia hmm, bubarkan PKI, dia macam-macam dilakukan. Contoh lah pada saat Pak Habibie mengambil dari Pak Harto, hmm. dia langsung bebaskan apa namanya Tapol. tahanan Hmm, politik, hmm, macam-macam dia lakukan. hmm, Nah, tapi tidak menghujat, tidak membenci Pak Harto. hmm, Tapi ini yang terjadi adalah Pak Prabowo tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Jokowi apa namanya menunjukkan giginya bahwa dia penguasa, dan dia diam dan dia hmm. menerima. Itu sebenarnya bagi orang yang paham politik, paham betul bahwa sebenarnya Pak Prabowo memang sedang dibawa bayang-bayang Jokowi. Oke. Hmm. Ini pernyataan Anda ini kan Anda ini sempat membuat orang melambung kemarin ketika Anda membuat tulisan bahwa tanggal 20 April ini akan ada presiden baru. Banyak orang punya harapan gitu. Tapi omongan Anda sekarang ini membuat banyak orang lemas nih, Bang Said itu. Saya termasuk yang paling lemas. Oh gitu. Karena begini, kenapa? Tidak melakukan apa-apa, malah menghilang dan Hmm. membiarkan Jokowi melakukan aksi sebagai presiden. Hmm. Itu aksi presiden loh di Solo itu, Ya, bukan ya, ya. aksi Jokowi. Itu Ya. aksi presiden. Sebenarnya Pak Prabowo kita nggak tahu ada di mana sekarang. Oh, maksudnya Eh, lo kan Pak Prabowo bukannya baru pulang dari luar negeri gitu. Ya tapi kan melihat situasi negara seperti ini, itu Hmm. ngilang begitu saja. Nggak ada pernyataan apa-apa. Nah, dia menyatakan 6 bulan, ada lah pidato 6 bulan, apa hasilnya, apa yang akan dilakukan, hilang, hilang Oh. betul-betul. Jadi, Jadi, nah, jadi Prabowo hilang, justru Pak Jokowi yang nunjuk gigi sekarang gitu ya? mungkin juga siapa tahu yang terjadi lebih parah lagi. Kau diam, aku yang mau nongol. Kita nggak tahu. Serem. Waduh, serem ini omongan Anda ini serem semua. Banyak orang lemes ini pasti. Kita 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 Hmm, tidak tahu apa yang terjadi gitu. Kita tidak tahu Oke, apa yang terjadi karena oke. begini, Hmm, Mas Ersu. hmm, Sangat aktif orang-orang di sekitar Prabowo ini melakukan konsolidasi kemana-mana. hmm, Satu, seakan-akan mau mendiamkan hmm. orang lain. Yang kedua, memuji-muji langkah yang dilakukan di Solo. Terus Oh, kita harus
jadi satu memuji, satu mendiamkan. Nah, Prabowo-nya hilang. Artinya